Sebenarnya orang Kristen bisa lakukan hal yang sama ketika ada orang Islam menciarkan sesuatu. Kita bisa aja bilang, nggak menjawab, nggak menjawab, nggak menjawab. Kita bisa jawabin gitu kan. Tapi orang Kristen jangan lakukan seperti itu ya. Karena itu contoh yang nggak baik. Terlebih juga kata-kata kasar. Itu juga contoh yang nggak baik. Karena kualitasnya terlihat lah. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Untuk episode hari ini kami akan membahas sebuah video dari channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah Bapak Ibu, seperti biasa di channel YouTube tersebut, host dari Ngaji Cerdas sering sekali mewawancarai seorang mualaf. Nah Bapak Ibu, hal-hal apa saja yang menjadi sorotan kami dalam episode hari ini? Langsung saja kita akan diskusi dengan Dion pada hari ini. Halo bro. Ya bro, seperti biasa bro, bahwa ketika ada seorang yang menjadi mualaf, pasti masalahnya ya tentang Tritunggal, tentang ketuhanan Yesus itu udah sering kita bahas lah. Untuk percakapan di video tersebut, ada hal yang saya soroti, yaitu respon keluarga terhadap perempuan yang mualaf ini bro. Dan hal pertama yang akan saya tanyakan untuk bro menanggapi, yaitu yang pertama, di video itu yang mualaf itu dia menyatakan bahwa ketika dia ketahuan masuk Islam, maka keluarganya tuh pada marah, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata binatang bro. Mereka menolak dia untuk menjadi seorang mualaf. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Silakan bro. Ya, bagi saya kembali lagi kepada dasar eh, komunikasi yang tepat. Apakah kata-kata kasar itu menunjukkan cara komunikasi yang tepat? Apakah ada fungsi dari kata-kata kasar itu di dalam kalimat itu? Nah, menurut saya selama kata-kata kasar itu tidak memiliki fungsi dan hanya menunjukkan emosional semata, maka sebenarnya itu suatu perbuatan yang tidak patut. Ya, jadi saya juga tidak membenarkan bila seseorang menggunakan kata-kata kasar, karena itu tidak ada fungsinya sama sekali. Sesuatu yang tidak ada fungsinya kan kita tidak perlu sebenarnya. Ya, contoh di dalam hidup kita, maka pemerintah menentukan belajar wajib, yaitu sekolah selama 9 tahun, itu kan karena ada fungsinya. Juga orang tua memiliki suatu keinginan yang baik untuk anaknya, itu karena ada fungsinya. Semua sesuatu yang baik itu karena ada fungsi yang baik. Termasuk juga karena menggunakan kata-kata kasar itu juga bukan suatu hal yang baik semestinya. Dan itu tidak ada gunanya di dalam kalimat sebenarnya. Itu hanya budaya saja. Namun juga ya kita perlu mengingat ya, selama tidak ada fungsi ya tidak perlulah. Dan itu bukan cara komunikasi yang tepat. Ya, setiap manusia punya kehendak bebas. Kalau dia punya kehendak bebas, ya tugas kita adalah memberikan pemahaman. Pada akhir-akhirnya, kalau dia tidak memberikan diri untuk paham juga, ya kita tidak patut juga untuk mengeluarkan kata-kata kasar dan sebagainya. Ya, jadi ya kembali hargai kehendak bebas itu. Jika perempuan atau laki-laki itu menjadi mualaf, ya itu kehendak bebasnya. Ya hargai itu, kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata kasar. Karena kualitasmu, buahmu itu terpancar dari dalam dirimu. Ya, demikian bro. Iya bro. Pernyataan yang kedua bro dari perempuan ketika itu dia menyampaikan bahwa setelah mereka mengeluarkan kata-kata kasar, mereka menyatakan bahwa kenapa harus memilih untuk menjadi seorang muslim? Karena di dalam Islam itu matinya susah, dipocongin. Kalau di Kristen kan pakai peti, enak gitu bro. Gimana bro kembali
memberikan tanggapan untuk hal ini, bro. Silakan, bro. Iya, untuk menghargai eh, eh, menghargai cara pemakaman ya, entah pemakaman dengan peti ataupun juga dengan kain yang sering dikenal dengan kata dipocongin gitu ya. Saya juga nggak tahu istilahnya, tapi yang pasti kan kalau di Islam itu pakai kain ya. Di orang Kristen itu biasanya pakai peti. Nah, ada juga eh, masalah kremasi juga dibakar. Nah, menurut saya kembali kembali itu hanyalah budaya dan itu tidak Tuhan tidak pernah melarang melarang itu gitu ya. Karena kalau kita melihat pun juga di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah pusing soal itu. Ada seperti misalkan seorang pejuang dari Daud ketika yang bernama Uria ketika berjuang mati dalam medan peperangan. Ada yang pusingin dia pakai peti memang. Tapi Tuhan tetap kasihi dia kan, maka dia menegur, marah kepada Daud karena mencurangi si Uria itu, orang yang dikasihi Tuhan. Nah, kembali kalau kalau kita bicara mutlak ya, ya seperti itu bukan suatu hal yang mutlak sebenarnya. Mau diapain ya terserah, dan itu nggak bisa dijadikan dalil untuk memberikan pemahaman kepada saudara yang mualaf untuk kembali kepada kekristenan. Itu cara yang salah gitu. Nah, cara yang paling tepat adalah ya memberikan pemahaman kenapa bisa pindah, apa yang menjadi kendala. Ya kalau memang dia juga akhirnya mau pindah juga itu kehendak bebas dia gitu, dan ya anggap saja itu udah tanggung jawab dia dengan Tuhan. Kita nggak bisa paksa karena setiap manusia kan memiliki kehendak bebas. Kalau kehendak bebas itu diambil kan kita berarti sedang menjadikan seorang itu seperti robot. Jangan gunakan dalil-dalil yang tidak masuk akal gitu. Ya demikian. Iya, bro. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, di video kita sebelumnya, bro, ada satu komentar yang dimana komentar itu mengeluarkan kata-kata kasar juga, bro. Yaitu dari seseorang yang bernama Junaidi Zulkarnain. Jadi ketika dia mengomentari video itu, dia terus mempertanyakan di dalam kisah polisi tembak polisi yang dimana seorang jenderal yang memerintahkan dia tuh masuk mana? Dia kan pembunuh. Dia masuk mana? Apakah tetap masuk surga? Itu yang dia ngotot. Terus ada satu komentar bilang nonton saja videonya, sudah ada jawaban di situ. Dan kemudian dia membalas begini, bro. Tai kau ah, tai kau ah, itu nggak menjawab. Bagaimana, bro? Uh, memberikan tanggapan untuk pernyataan ini. Silakan, bro. Iya, kembali memang ya pada akhirnya dia akan berusaha sebagaimana mesti dia dia berpikir dia harus berusaha melindungi agamanya, dan sebaik-baiknya kita channel ini memberikan pengertian kalau kalau dia tidak berpikir secara objektif ya itu tidak akan dipahami. Ya bagaimanapun dia akan menjawab ya ya tidak menjawab padahal sudah ada buktinya ya. Dan saya bisa juga, kita sebenarnya orang Kristen bisa lakukan hal yang sama ketika ada orang Islam menciarkan sesuatu. Kita bisa aja bilang, nggak menjawab, nggak menjawab, nggak menjawab. Kita bisa jawabin gitu kan. Tapi orang Kristen jangan lakukan seperti itu ya. Karena itu contoh yang nggak baik. Terlebih juga kata-kata kasar. Itu juga contoh yang nggak baik. Karena kualitasnya terlihat lah. Ya, ya masa sih kalau kalau hidup di dalam ridhonya Allah seperti itu. Orang kalau hidup di dalam ridhonya Allah, berkahnya Allah, harusnya kan sukacita ya. Harusnya menjadi baik, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta kasih. Nah kalau keluarin kata-kata begitu ya, itu diragukan. Ya sampai situ aja. Terima kasih bro. Ya, thank you, bro, sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini.
Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk share kepada setiap orang supaya semakin banyak orang bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.